Halo sahabat OTSKK, berjumpa kembali di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Bersama saya, Istinganatun Khairiyah, yang akan memandu Oksidasi episode kali ini. Pada episode ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh Ibu Masruroh yang biasa disapa dengan Ibu Imas. Beliau merupakan PFM Ahli Madya di Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Assalamualaikum Bu Imas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Isti. Bagaimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu, Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bu Imas sudah meluangkan waktu di Oksidasi untuk berbincang tentang kosmetik ya Bu ya hari ini. Sahabat OTSKK, kali ini kita akan membahas mengenai regulasi terbaru tentang kosmetik nih yang baru saja diterbitkan pada bulan September tahun 2024, yaitu tentang cemaran ya Bu ya. Iya. Cemaran dalam kosmetik. Kita ketika berbicara cemaran nih Bu ya, cemaran itu sendiri apa sih Bu? Cemaran adalah sesuatu yang masuk ke dalam kosmetik secara tidak disengaja dan tidak dapat dihindari yang berasal dari proses pengolahan, penyimpanan, dan atau terbawa dari bahan baku. Tidak dapat dihindari gitu ya Bu untuk Iya. cemaran. Kalau untuk jenisnya Bu dalam kosmetik ada berapa Bu untuk jenis-jenis kosmetik cemaran ini? Jenis cemaran ini sesuai dalam Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2024 ini dibedakan menjadi cemaran mikroba, cemaran logam berat, dan cemaran kimia. Karena kehadirannya itu nggak bisa dihindari, berarti bisa saja 3 jenis cemaran itu ada ya Bu ya dalam kosmetik. Ya, betul. Lalu bagaimana Bu? Apakah kosmetik itu tetap aman Bu ketika ada cemaran itu Bu? Ya, karena cemaran ini seperti tadi ya tidak dapat dihindari dan dapat masuk ke dalam kosmetik, maka kosmetik yang tercemar tadi akan disebut tidak aman. Artinya dia tidak dapat membahayakan kesehatan bagi konsumen atau penggunanya. Maka diperlukan pengaturan terhadap batasan cemaran dalam kosmetik agar dapat menjamin keamanan, kemanfaatan, dan mutu daripada kosmetik yang kita gunakan. Berarti setiap cemaran itu punya batasan masing-masing Iya, gitu ya Bu betul. ya. Kalau untuk kita tahu nih Bu, batasannya itu berapa untuk masing-masing cemaran, kita bisa tahunya di mana Bu? Kita bisa lihat di dalam lampiran Peraturan Badan POM nomor 16 tahun 2024 tadi, di mana di situ disebutkan batasan cemaran baik cemaran mikroba, logam berat maupun batasan cemaran kimia. Berarti tertuang jelas gitu ya Bu Iya, ya, betul. detail gitu masing-masing cemaran itu seperti apa. Lalu nih Bu, untuk pemastiannya Bu, pemastian masing-masing cemaran itu biasanya dilakukan pakai apa Bu? Pelaku usaha harus melakukan pengujian terhadap produknya. Harus diuji dulu ya Bu? Iya, betul. Di laboratorium pasti ya Bu Iya, ya? iya. Kalau untuk labnya nih Bu, boleh nggak sih Bu asal main lab atau ada ketentuan khusus Bu? Ya, tentunya ada ketentuan khusus ya. Ini sudah tertuang juga di dalam peraturan Badan POM tersebut, di mana pengujian cemaran itu dapat dilakukan di laboratorium yang terakreditasi. Ini untuk laboratorium eksternal atau laboratorium internal daripada industri kosmetik tersebut, tetapi harus memiliki sertifikat cara pembuatan kosmetik yang baik atau sertifikat CPKB atau sertifikat pembunuhan aspek CPKB atau SPA CPKB. Berarti kita tidak boleh ya Bu melakukan pengujian di asal laboratorium. Iya, betul gitu betul ya, Bu, ya. Kalau misalkan udah melakukan pengujian Ibu, terus hasilnya itu nanti diapain Bu? Ya, tentunya pelaku usaha harus mendokumentasikan semua hasil pengujian tersebut di dalam dokumen informasi produk atau DIP. Berarti harus disusun dengan rapi agar mudah tertelusur gitu ya Bu betul. ya pada saat audit. Baik Bu, berbicara masalah pengujian Ibu, saya jadi ingat nih Bu kasus yang viral beberapa saat lalu gitu terkait DEG gitu ya Bu, penggunaan bahan DEG. Kalau untuk DEG sendiri apakah diatur ya Bu dalam peraturan terkait cemaran ini Bu? Iya, DEG di sini juga masuk dalam peraturan ini sebagai cemaran kimia dengan ketentuan persyaratan tidak lebih dari 0,1% pada kosmetik. Berarti pengujiannya harus pada produk kosmetik gitu ya Bu ya? Iya. Bukan di bahan baku gitu Ya, ya Bu? betul sekali. Jadi karena DEG ini adalah suatu bahan yang dilarang. Jadi suatu bahan yang masuk dalam lampiran 5 dalam Peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022
tentang perubahan atas peraturan Badan POM nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Jadi DEG ini kalau sebagai bahan kosmetik dia masuk dalam bahan yang dilarang, dan tetapi keberadaannya sebagai cemaran yang tidak dapat dihindari, dia diatur dengan ketentuan batasan 0,1% pada kosmetik. Berarti DEG itu bahan dilarang gitu Ibu, dalam kosmetik. Kalau sengaja ditambahkan dia sebagai bahan dilarang, tapi sebagai cemaran yang tidak dapat dihindari dalam proses pembuatannya itu, pembuatan kosmetik lah ya tentunya, dia dibatasi cemarannya dalam 0,1, maksimal 0,1%. Berarti kalau kita bicara kosmetik ini nggak bisa hanya terpaku satu peraturan ya Bu? Iya, betul, harus betul. ada korelasi antar peraturan. Iya, gitu iya, ya. iya. Kalau boleh tahu nih Bu, misalkan kita bingung, Iya. kita pengen download peraturan itu di mana sih Bu yang mudah gitu Bu? Ya, gampang aja ya. Kita bisa mengunduh ya, khususnya nih peraturan tidak hanya untuk kosmetik ya, peraturan juga terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan khususnya juga untuk kosmetik itu bisa diunduh pada subset standar OTSKK ya, dan juga pada subset jdih.pom.go.id. Itu bisa diupdate ya di situ ya peraturannya. Berarti lebih mudahnya langsung di standar kita ya Bu? Iya, standar, subset karena langsung standar. komoditasnya obat tradisional, suplemen kesehatan dan juga kosmetik. Iya, gitu ya, Bu iya. Imas. Oke. Terima kasih Bu Imas sudah meluangkan waktunya di episode oksidasi kali ini. Iya, sama-sama Mbak Isti. Semoga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Sahabat OTSKK, berikut merupakan episode oksidasi terkait cemaran dalam kosmetik. Semoga perbincangan kita terkait cemaran dapat menambah pengetahuan bagi sahabat OTSKK. Bagi sahabat OTSKK yang ingin mendownload peraturan tentang cemaran, dapat download di website kami. Saya Istingan Notun Khairiyah, pamit undur diri. Nantikan episode oksidasi selanjutnya. Salam mantap, melayani tanpa pamrih.